greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Masih sering ingat kan kata-kata AHY yang ini? Yaitu AHY rindu kepemimpinan di era bapaknya alias SBY. Yaitu SBY diketahui memimpin pada tahun 2004 hingga 2014, di mana sama-sama lah, yaitu 2 periode selama dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut juga sama dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu 2 periode. Setahun sebelum lengser, yaitu LSI mengambil survei, dan di mana di situ sangat mengejutkan ya, yaitu pada tahun 2013 yang lalu. Jumlah kepuasan terhadap kinerja terhadap Presiden SBY merosot tajam. Dan dari hasil survei ini, yaitu survei LSI, 70% rakyat kecewa dengan kepemimpinan SBY. Beda sekali ya dengan Presiden Joko Widodo, yaitu sama-sama 1 tahun sebelum lengser. Saat ini pada tahun 2003 juga ada survei dari LSI yang menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 76,8%. Sungguh terbanding terbalik. Nah, jadi pertanyaannya, masyarakat rindu di era kepemimpinan SBY itu yang mana? Karena dari hasil survei menunjukkan sebaliknya, yaitu 70% masyarakat Indonesia tidak puas terhadap kinerja dari Presiden SBY. Dari berita ini, yaitu sebanyak 70% rakyat Indonesia merasa kecewa dan tidak puas dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan pada 21 hingga 23 Mei 2013 yang lalu. Terlihat dari keputusan SBY yang ragu-ragu dalam membuat keputusan. Dalam banyak kesempatan SBY terlihat ragu-ragu dalam menegakkan konstitusi, ujar peneliti LSI Ardian Sopa di kantor LSI pada Minggu 26 Mei 2013. Sangat beda sekali dengan Presiden Joko Widodo ini, yaitu di sini menjelang lengser pada tahun 2024 mendatang. Dari hasil survei LSI, kepuasan kinerja Jokowi di angka 76,8%. Nah, dari sini LSI merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hasilnya 76,8% masyarakat disebut puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Survei dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi. Dari sini yaitu sangat puas 21,8%, cukup puas 55%, kurang puas 16,8%, tidak puas sama sekali 2,9%. Jadi di sini rata-rata yang cukup puas dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo sebanyak 76,8%. Ini bisa jadi merupakan yang terbesar sepanjang sejarah kepuasan kinerja terhadap presiden di Indonesia. Karena apa? Karena menurut saya sih, proyek-proyek yang mangkrak terdahulunya atau proyek-proyek yang belum tuntas sebelum di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga sekarang ini sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Terbukti jalan tol juga sudah dikebut oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan proyek ibu kota yang sudah direncanakan jauh sebelum Presiden Joko Widodo juga sekarang sudah dieksekusi. Dan bahkan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke saat ini yang sudah direncanakan pada jauh-jauh sebelum Presiden Joko Widodo sekarang juga sudah dikebut. MRT, kereta cepat, LRT dan lain sebagainya juga sudah dikebut oleh Presiden Joko Widodo. Maka menurut saya sangat wajar sekali ya jika kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sangat bagus sekali. Apalagi Presiden Joko Widodo juga saat ini sering melakukan belusukan ke pasar-pasar, melihat harga bahan pokok di pasar, sehingga pada Lebaran besok bisa dijaga harga-harga kebutuhan pokok tersebut. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh Ari Prasetyo 85. Di sini juga sambil membandingkan antara kepuasan terhadap kepemimpinan SBY dan juga kepuasan kinerja dari Presiden Joko Widodo. Di sini menyebut 70% masyarakat tidak puas kepada pemimpinan SBY dan di sini kepuasan kinerja Jokowi di angka 76,8%. Bayangkan, ya selalu itu-itu saja, bahkan justru cenderung naik tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo. Ini dari Ari Prasetyo. Bocil Agus Yudhoyono harusnya ngaca kalau mau nyinyir ke pemerintahan Presiden Jokowi. Zaman Bapak Lu SBY Yudhoyono berkuasa 1 tahun jelang lengser, 70% masyarakat Indonesia tidak puas kepemimpinan SBY bandingkan dengan kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi. Kepuasan kinerja Jokowi di angka 76,8%. Jadi kalau kritik mending tanya Bapak Lu, apakah lebih baik dari pemerintahan sekarang atau sebaliknya? AHY kritik kebijakan pemerintah kurang berpihak ke wong cilik. Dan bahkan juga
pada saat itu statement dari AHY viral, yaitu masyarakat rindu terhadap kepemimpinan SBY. Tetapi dari hasil survei di sini menunjukkan malah sebaliknya. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya? Bocil ngetek, maaf bos lagi murung mereka. AHY hanya ngaca tampangnya sendiri tanpa nggak tahu makna cermin. Hebat ya Pak Jokowi, mau lengser malah kepercayaan rakyat semakin tinggi. Pantesan setelah SBY Yudhoyono turun tahta, Demokrat langsung nyungsep 70%. Survei Israel. Ya oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Diketahui sebanyak 70% rakyat Indonesia merasa kecewa dan tidak puas dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI yang dilakukan pada 21 hingga 23 Mei 2013 lalu, 1 tahun sebelum masa jabatan habis. Terlihat dari keputusan SBY yang ragu-ragu dalam memutuskan. Dalam banyak kesempatan, SBY terlihat ragu-ragu dalam menegakkan konstitusi, ujar peneliti LSI Ardian Sopa di kantor LSI Jakarta pada Minggu 26 Mei 2013 yang lalu. Kata Ardian, survei tersebut dilakukan dalam rangka memperingati 15 tahun reformasi sejak tahun 1998. Reformasi dianggap gagal melahirkan pemimpin nasional yang kuat, tuturnya. Dikatakannya, masyarakat yang menyatakan percaya akan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat dari tahun ke tahun pun juga semakin menurun. Penilaian terhadap aspek kepemimpinan juga terlihat dari survei di mana hanya 30,18% saja publik yang puas dengan kepemimpinan SBY, pungkasnya. Sekedar diketahui, Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan SBY Budiono pada 21 hingga 23 Mei 2013 yang lalu. Survei yang menggunakan metode wawancara dengan random sampling, sampel acak. Ini menjaring 1.200 responden yang berumur di atas 17 tahun atau sudah menikah. Tercatat hanya 30,18% yang puas dengan kepemimpinan SBY, sedangkan sisanya mengaku tidak puas alias kecewa. Bahkan diketahui, Lembaga Survei Indonesia baru saja merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Hasilnya cukup memuaskan. 76,8% masyarakat disebut puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Survei itu dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, cellphone sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei di kisaran 2,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi sampel, random sampling, wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon atau pewawancara yang sudah dilatih. Responden diberi pertanyaan secara umum. Apakah sejauh ini Bapak Ibu sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo? Kinerja Presiden dinilai positif oleh 76,8%. Menurut hasil ini, survei ini, kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayati Hanan, saat merilis hasil survei pada Minggu 9 April 2023. Kepuasan kinerja Jokowi, sangat puas 21,8%, cukup puas 55,0%, kurang puas 16,8%, tidak puas sama sekali 2,9%,
tidak tahu atau tidak menjawab 3,5%. Jika nilai sangat puas dan cukup puas digabung, maka jumlahnya 76,8%. Jayadi mengatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi stabil di angka 75 sampai 76% selama 3 bulan terakhir. 76,8% responden atau masyarakat itu menilai bahwa mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja Presiden. Dan kalau kita lihat trennya selama 3 bulan terakhir itu, tingkat kepuasan terhadap Presiden stabil di angka 75-76%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu cukup konsisten mengalami penguatan, kata Jayadi. Bahkan juga diketahui selama ini proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor jadi proyek mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono. Namun terungkap kembali bahwa Presiden ke-6 itu juga menyisakan proyek ambisius yang mangkrak. Rumah susun sederhana milik Rusunami yang terletak di belakang Pasar Sumber Arta, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat menjadi lokasi syuting film Pengabdi Setan 2 yang telah tayang di bioskop pada 4 Agustus 2022 lalu. Adapun Rusunami ini merupakan proyek di era SBY yang sempat dicanangkan sebagai program 1000 Tower, dibangun pada 2007 dan terbengkalai sejak 2008 hingga sekarang ini. Kala itu SBY dijadwalkan untuk merilis pembangunan 10 Rusunami di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 29 Maret 2009 untuk mengawali pembangunan 1000 Tower. Tujuan pembangunan Rusunami itu adalah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, program itu gagal dengan menyisakan banyak bangunan rusun yang terbengkalai. Rusunami tersebut berada di kawasan padat penduduk, berada di antara pasar, warung kopi, rumah warga, dan juga tanah lapang dipenuhi rerumputan. Pada Minggu 7 Agustus 2022, tribuntangerang.com menyambangi Rusunami yang memiliki 14 lantai. Bangunan Rusunami tersebut memang terlihat dalam kondisi terlantar dan tidak dilanjutkan pembangunannya. Sebanyak 10 lantai digunakan untuk proses syuting yang hampir memakan waktu 3-4 bulan. Lantai dasar Rusunami tersebut digunakan untuk produksi bingkai yang sudah beroperasi selama 3-4 bulan. Lantai dasar Rusunami tersebut digunakan untuk produksi bingkai yang sudah beroperasi. Hanya itu saja, di samping ruang produksi juga terdapat 4 bermain biliar, sehingga lantai paling bawah masih banyak aktivitas orang lalu lalang. Namun ketika berjalan beberapa langkah untuk ke atas lantai 1 sudah terasa udara begitu dingin. Hal tersebut lantaran di dalam area gedung sinar matahari tak dapat masuk karena terhalang tembok bangunan. Kondisi anak tangga yang mulai rapuh dan tak ada pengaman dari sisi kanan kirinya cukup mengkhawatirkan untuk keselamatan. Jika dilihat dari lantainya pun belum berkeramik, debu-debu bekas pembangunan juga masih terlihat jelas. Ketika tepat berada di lantai 1 yang merupakan area lokasi syuting tersebut, terdapat sebuah lorong dengan pencahayaan yang minim, membuat bangunan itu tampak gelap dan cukup horor. Terlebih karena tidak terurus, bangunan itu juga tampak kotor di hampir semua sisinya. Ketika bergeser ke ruangan lainnya, pencahayaan hanya mengandalkan dari sela-sela jendela yang telah usang. Bekas-bekas properti proses pembuatan film Pengabdi Setan 2 juga masih tersisa. Di antaranya seperti beberapa kain hitam. Begitu pula ada ruangan tempat pembuatan film dicat berwarna biru dan merah muda. Dan di ruangan tersebut, temboknya terdapat becak lumpur yang sudah mengering. Dari 14 lantai yang ada di Rusunami tersebut, terdapat 1 lantai yang tidak boleh dipakai untuk syuting, yakni lantai 7. Maka dari itu, ketika bergeser ke lantai 2, terdapat simbol angka 7 di samping lift yang sebenarnya berada di lantai 2.
Koordinator Pasar Sumber Arta Slamet menjelaskan, awalnya rusunami tersebut dibangun sebagai program bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan agar memiliki hunian yang cukup layak. Memang waktu itu awalnya seperti itu ya, untuk masyarakat terutama masyarakat sekitaran sini yang menengah ke bawah, ucapnya di lokasi tersebut. Sebelum rusun ini dibangun, tanah ini dahulunya dipenuhi alang-alang dan beberapa rumah warga sekitar yang akhirnya digusur. Selama menjadi tim keamanan di area tersebut, Slamet tak pernah mengalami hal-hal mistis seperti yang sebelumnya diberitakan. Hanya saja menurutnya, jika mendengar suara dari rusunami dianggap sudah menjadi hal yang biasa. Sebelum digunakan untuk proses film layar lebar bergenre horor, rusunami tersebut juga pernah dijadikan pembuatan video klip dari band di tanah air. Diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap saat ini rakyat rindu kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut AHY, rakyat merasakan peningkatan kondisi ekonomi ketika pemerintahan SBY. Kala itu, AHY mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 hingga 7%. Ada yang rindu SBY? Ada yang rakyat rindukan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata tumbuh 6-7%. Alhamdulillah, ini yang rakyat rindukan, kata AHY saat berpidato pada rapat pimpinan nasional Rapimnas Demokrat di Jakarta Convention Center pada 15 September 2022. AHY menuturkan, pada era SBY, pendapatan per kapita masyarakat meningkat 3,5 kali lipat. Kehidupan masyarakat relatif sejahtera dan angka kemiskinan berkurang. Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, kata AHY, membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Angka pengangguran bagaimana? 10 juta orang keluar dari pengangguran. Jadi, enggak perlu banyak cari narasi. Kita gunakan data ini, kata AHY. SBY pun berhasil meningkatkan anggaran pendidikan nasional dan infrastruktur sekolah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. AHY juga berjanji apabila Partai Demokrat memenangkan pemilu 2024, maka para guru yang berstatus honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Ada yang menyangkal ini, guru honorer menjadi PNS. Berapa jumlahnya? 500.000. Tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sehingga sampaikan kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan, maka mereka akan menjadi PNS. Kita memberikan bukti yang nyata, ujar AHY pada waktu itu. Diketahui Firman selaku satpam di rusunami tersebut mengakui bahwa sebenarnya dari ketiga lantai yang dipakai untuk prosesi syuting itu, lantai ketiga yang paling angker. Saya sering dengarkan itu suara ya, bahkan kadang terdengar seperti pecutan gitu. Sebelum prosesi syuting, film tersebut berjalan, tim dari film Pengabdi Setan 2 telah melakukan interaksi untuk meminta izin terhadap penunggu yang tidak kasat mata. Bahwa sebelumnya kami di sini meminta izin terlebih dahulu terhadap makhluk gaib. Akhirnya terjadilah komunikasi, agak tegang ya. Sebenarnya makhluk tersebut tak selalu suka ada manusia dengan aktivitas sampai larut malam. Saat prosesi syuting pun, kata dia kerap kali tim pembuat film dengan makhluk gaib melakukan interaksi. Kalau pas syuting kan saya tak dilibatkan, hanya menjaga soal keamanan. Paling suka berkomunikasi saja ya, imbuhnya. Firman juga mengakui aktivitas makhluk tersebut di rusunami dimulai sore menjelang malam hari. Ya pas menjelang maghrib itu mulai banyak memang aktivitasnya. Selain itu, Firman juga mengungkapkan dari mulai lantai 8 hingga akhir tak dianjurkan untuk melihat ke sana, sebab bangunan tersebut lebih rapuh. Itu kan dari lantai 8 ke atas rapuh ya, kan itu nggak ada sekat ruang kamar-kamar lagi. Ngeri kalau sampai ke atas, imbuh Firman menambahkan.